Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busa, Butiran Sabda Allah Harian. Minggu 29 Desember 2024, Pesta Keluarga Kudus Nazaret. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 20-22, dilanjutkan ayat 24-28. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 21-24. Bacaan Injil, Lukas bab 2 ayat 41-52. 3 nilai untuk sebuah keluarga, kasih, iman, dan kesetiaan. Ada 3 nilai yang menjadi fondasi untuk kehidupan keluarga pada zaman ini, yaitu kasih, iman, dan kesetiaan. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat manusiawi, tetapi juga merupakan anugerah dan panggilan dari Allah. 3 nilai inilah yang menjadi pesan kuat dari bacaan-bacaan kitab suci pada pesta keluarga kudus Nazaret hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih mempersatukan suami istri dan menjadi fondasi bangunan keluarga. Dalam bacaan pertama, kita melihat kasih Hana yang rela mempersembahkan Samuel kembali kepada Allah. Kasih Hana tidak egois, melainkan mengutamakan kehendak Allah di atas segalanya. Inilah kasih sejati yang bukan sekadar perasaan, melainkan tindakan yang mengutamakan kehendak Allah dan kebaikan keluarga. Dalam keluarga modern, kasih yang tidak egois sangat penting, yang dimulai dari hal-hal sederhana. Mendengarkan satu sama lain dengan tulus, menghargai pendapat, meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan, berkorban untuk kebaikan bersama, dan saling mendukung dalam tantangan. Di tengah kesibukan pekerjaan dan teknologi yang sering mengalihkan perhatian, pasangan suami istri yang mengasihi tanpa egois akan meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan satu sama lain. Suami sabar mendengarkan istrinya bercerita tanpa menyelah atau mengabaikan. Begitupun sebaliknya. Kasih yang mendengarkan juga terlihat dalam dialog dengan anak-anak tentang mimpi-mimpi, harapan, cita-cita, atau bahkan masalah yang mereka hadapi. Sementara itu, dalam kehidupan keluarga sering terjadi perbedaan pandangan, tetapi kasih mengajarkan untuk saling menghargai pendapat, sehingga satu sama lain tidak hanya menemukan solusi bersama, tetapi juga menanamkan rasa saling respek. Kasih yang tulus terwujud juga ketika pasangan suami istri dengan rendah hati meminta maaf setelah membuat kesalahan, serta dengan tulus memberikan pengampunan. Karena konflik dan percecokan bisa saja terjadi. Anak-anak akan belajar tentang kasih melalui teladan orang tua yang saling memaafkan. Kasih yang tidak egois terlihat dalam pengorbanan dengan bekerja ekstra keras tanpa merasa lelah. Di zaman sekarang, pengorbanan ini juga dapat berbentuk kesediaan untuk mengatur waktu agar bisa menikmati momen kebersamaan dalam keluarga. Selanjutnya, kasih yang tulus akan terlihat dalam dukungan tanpa syarat ketika salah satu anggota keluarga menghadapi kesulitan, bergumul dan mencari jalan keluar bersama. Dengan kasih yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan konkret seperti ini, keluarga tidak hanya menjadi tempat di mana kebahagiaan dan keutuhan terjaga, tetapi juga menjadi saksi nyata kasih Allah dalam relasi yang harmonis demi damai sejati dalam rumah tangga. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai keluarga, kita dipanggil untuk hidup dalam identitas ini dengan saling menghormati, mengampuni, dan mendukung satu sama lain. Keluarga kudus Nazaret menjadi teladan sempurna. Yesus yang taat kepada Bapanya
Maria yang menyimpan segala sesuatu dalam hatinya, dan Yusuf yang setia memimpin keluarganya sesuai kehendak Allah. Keluarga kudus Nazaret menjadi teladan dalam iman. Iman yang kuat memberikan keluarga kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan membangun relasi yang kokoh dengan Allah. Iman adalah anugerah dari Allah yang memperkuat kasih dan membimbing keluarga untuk hidup dalam kehendak-Nya. Dalam kehidupan keluarga zaman ini, dengan iman keluarga dapat menghadapi tantangan hidup dan tetap percaya kepada Allah. Keluarga yang memiliki iman yang kuat tidak hanya berfokus pada kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga melayani sesama. Doa bersama sebagai gereja rumah tangga menjadi cara untuk memperkuat iman dan kasih di tengah keluarga. Dalam kesulitan seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan, iman menguatkan keluarga untuk tetap percaya bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya bacaan Injil hari ini mengisahkan Maria dan Yusuf yang mencari Yesus dengan cemas selama 3 hari. Ketika mereka menemukannya, Yesus berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Peristiwa ini mengajarkan bahwa tantangan dan ketidakpastian adalah bagian dari pembentukan karakter keluarga. Maria dan Yusuf menunjukkan kesabaran dan kepercayaan kepada Allah meski tidak sepenuhnya memahami situasi. Inilah wujud kesetiaan yang abadi. Kesetiaan menjadi kekuatan yang menjaga keluarga agar tetap teguh bahkan di tengah tantangan. Kesetiaan terlihat dalam dukungan, komunikasi yang baik, dan pengampunan. Ketika pasangan menghadapi godaan atau kesulitan besar, kesetiaan membantu mereka tetap pada komitmen pernikahan dan kasih sebagai anugerah Allah. Di zaman ini, kesetiaan diuji oleh jarak fisik atau kesibukan. Pasangan yang setia tetap menjaga komunikasi saat salah satu dari mereka berada di tempat yang jauh. Kesetiaan selalu berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan komunikasi, berbagi cerita, dan mendoakan satu sama lain, kapan dan dimanapun. Orang tua yang setia dalam perkawinan tetap meluangkan waktu berkualitas untuk anak-anaknya di tengah kesibukan pekerjaan. Di atas semuanya, kesetiaan dalam keluarga berarti mempercayakan segala sesuatu kepada Allah, bahkan saat sulit memahami rencananya. Seperti Maria dan Yusuf yang tetap setia pada panggilan Allah meskipun menghadapi situasi sulit, keluarga-keluarga zaman ini juga diajak untuk menjadikan kesetiaan sebagai dasar dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan kesetiaan yang teguh, kasih dalam keluarga akan bertahan dan bertumbuh semakin kokoh. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita meneladani keluarga kudus Nazaret dengan menjadikan kasih, iman, dan kesetiaan sebagai dasar dalam kehidupan keluarga. Kasih yang tulus, iman yang hidup, dan kesetiaan yang teguh tidak hanya memperkokoh hubungan dalam keluarga, tetapi juga menjadi cerminan kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi tempat di mana kasih, iman, dan kesetiaan terus bertumbuh, kokoh, dan bertahan sampai akhir. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan tentang pentingnya 3 nilai yang menjadi dasar kehidupan keluarga: kasih, iman, dan kesetiaan. Bantulah kami ya Tuhan untuk menghidupi nilai-nilai ini dalam setiap relasi keluarga kami, sebagaimana telah diteladankan oleh keluarga kudus Nazaret. Tanamkan dalam hati kami kasih yang tulus dan tidak egois, yang mampu mendengar, menghargai, dan memaafkan.
Kuatkan iman kami agar senantiasa percaya kepadamu dalam setiap situasi, baik dalam suka maupun tantangan. Teguhkan kesetiaan kami untuk saling mendukung, menjaga komitmen, dan mempercayakan segala sesuatu kepada rencanamu yang sempurna. Ya Tuhan, kiranya keluarga-keluarga kami menjadi tempat di mana cinta-Mu nyata dan menjadi saksi bagi dunia akan kehadiran-Mu yang hidup. Bimbing kami selalu untuk membangun rumah tangga yang harmonis, dipenuhi damai dan sukacita dari-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.